Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul amiru bittaqwa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nahi anittiba'il hawa. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan sukacita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Baqarah ayat 180. Ini berbicara juga tentang kematian. Dalam kesempatan ini saya ingin membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul wasiyatu idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Di dalam ayat ini para pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berwasiat. Intaroka khairan, jika meninggalkan sesuatu yang bisa diwariskan. Intaroka khairan ini terkait dengan bab waris. Walaupun ayat ini sudah dimansuh di dalam Quran surat An-Nisa yang membahas tentang mawaris, namun dalam kesempatan ini izinkan saya ingin mencoba mengaitkan tema ini dengan puasa, ya. Karena hubungannya 180 dan 183 ayat yang sangat populer oleh para pemirsa mengetahui semuanya, yaitu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa, di dalam ayat ini yang sering saya menelaahnya, bahwa apa hubungan antara tanda-tanda kematian, ya, idza hadara ahadakumul maut, di mana hadir tanda-tanda kematian. Yang menarik di sini adalah kutiba alaikumul wasiyah, itu 180. Dan juga di dalam 183 itu berbicara juga kutiba alaikumus syiyam. Ujungnya ayat ini juga la'allakum tattaqun. Tetapi di dalam 180 disebutkan haqqan lil muttaqin. Para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menarik dalam kajian ayat ini, ya, ketika berwasiat, ya, pada saat tanda-tanda kematian itu hadir kepada seseorang, yang menjadi perhatian kita adalah bahwa tanda-tanda kematian itu harus diketahui. Maka bagi kalangan ulama sufi, tanda-tanda kematian itu yang disebut dengan hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah hari kiamat kematian diri kita. Kematian diri kita sebagai orang yang bertakwa berhak untuk mengetahui tanda-tanda kematian itu. Mohon maaf, yang namanya tanda-tanda kematian itu bukan karena usia, bukan karena usia yang sepuh, bukan karena rasa sakit yang memilukan. Itu tidak semuanya dalam pengertian seperti itu. Ada rahasia-rahasia bagi kalangan sufistik, ya, yang dalam hal ini harus diketahui oleh orang-orang yang bertakwa sebagai sebuah hak kebenaran untuk mengetahui kapan dirinya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para pemirsa, apa hubungan kematian dengan puasa, ya? Nah, ternyata ujung-ujungnya, ya, di dalam berpuasa itu adalah ada dua kenikmatan, ya.
ada dua anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu farhatani lis-shaim, ya, dua keceriaan. Yang pertama adalah farhatun indal iftar, yaitu keceriaan pada saat berbuka puasa, dan yang kedua adalah farhatun indaliqa'i rabbih, yaitu keceriaan, kebahagiaan pada saat nanti bertemu dengan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut dengan kematian husnul khotimah ini erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah puasa. Puasa di dalam bulan Ramadan, ya. Interval pertama adalah maghfirah Allah. Interval kedua adalah rahmat Allah, dan interval ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Maka maghfirah Allah dan juga rahmat Allah dan juga pembebasan dari api neraka yang akan dijanjikan kepada orang yang berpuasa, maka berujungnya adalah kematian yang penuh dengan keceriaan. Kematian yang penuh keceriaan ini yang orang menyebutnya semuanya dengan husnul khotimah, ya. Baik di akhir hayatnya dengan, dalam hadis riwayat yang lain disebutkan, dengan mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Maka kematian husnul khotimah yang saya maknai di sini adalah hubungannya tadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di dalam bulan Ramadan ini orang harus senantiasa mendapatkan anugerah-anugerah yang berlimpah di bulan Ramadan ini, ya, yaitu kebijakan yang Allah berikan melalui malam Lailatul Qadar, ya. Maka juga Allah akan berkenan untuk mengajak hambanya untuk bertemu dengannya, kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.